warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanita Prativa Dewi. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan dan implementasi dari pendidikan inklusi. Oke teman-teman, selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segresi di sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Sementara itu, lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tak hanya di ibu kota kabupaten saja, namun hampir di seluruh daerah, kecamatan atau desa. Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB dan SDLB yang jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan sekolah reguler terdekat belum memiliki kesadaran untuk menerima anak dengan berkebutuhan khusus karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian lain yang selama ini dapat diterima di sekolah reguler tersebut, tetapi karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan putus sekolah. Nah, untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi bagi anak berkebutuhan khusus, maka pada tahun 1999, pendidikan inklusif dipersepsikan sebagai model pelayanan pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpisah dengan temannya yang normal digabungkan pembelajarannya di sekolah-sekolah biasa. Pendidikan inklusif telah membuka belenggu dan memberi secercah harapan kehidupan baru bagi pelayanan pendidikan siswa-siswa berkebutuhan khusus. Namun demikian, pelaksanaan inklusif tidak serta-merta dapat terwujud dengan baik tanpa didukung faktor-faktor lain dalam pengembangannya. Seperti yang dikemukakan oleh Sargent, bahwa pelaksanaan inklusif membutuhkan yang pertama, perubahan hati dan sikap. Yang kedua, reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran, dan manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan. Yang ketiga, redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia. Yang keempat, redefinisi peran SLB yang ada. Misalnya, dapatkah sekolah-sekolah ini secara bertahap mulai berfungsi sebagai pusat sumber yang ekstensif. Yang kelima, penyediaan bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah, dan guru kelas, sehingga mereka nantinya juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusif dan bersikap fleksibel jika diperlukan. Yang keenam, pembentukan, peningkatan, dan pengembangan kemitraan antara guru dan orang tua demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan, serta melakukan pertukaran pengalaman, bantuan, dan nasihat. Poin-poin yang telah saya sebutkan menunjukkan perlunya kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tidak cukup dengan sosialisasi dan pembuatan kebijakan-kebijakan saja. Hal yang paling mendasar adalah inklusif harus terinternalisasi lebih dahulu dalam diri individu yang akan mengembangkannya. Lalu, pendidikan inklusif dimulai dari pemikiran bahwa hak mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan merupakan sebuah pondasi untuk hidup bermasyarakat. Melalui pendidikan inklusif ini, muncul harapan dan kemungkinan bagi mereka yang tergolong kelompok minoritas dan terabaikan untuk memperoleh kesempatan pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya secara lebih inklusif atau tidak terpisahkan. Semua anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka untuk lebih berkembang untuk hidup dalam masyarakat yang normal. Dengan konsep kebijakan ini, berarti setiap sekolah harus menerima dan mendidik siswa di lingkungan terdekat mereka. Pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan belajar semua peserta didik dengan suatu fokus spesifik
pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Implementasi pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Nah, masih banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh haknya mendapatkan pendidikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama adalah kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang menunjang. Yang kedua, jarak antara rumah dan sekolah luar biasa yang cukup jauh. Yang ketiga, sekolah umum SD, SMP, SMA, atau SMK tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal. Untuk itu, pemerintah mengupayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah umum. Nah, keberadaan siswa-siswa berkebutuhan khusus telah dapat dijumpai di sekolah reguler, baik siswa yang mengalami keterbatasan fisik ataupun mental. Kemudian, sekolah tersebut dikenal dengan sekolah inklusif. Sekolah inklusif yang dipersiapkan adalah sekolah reguler yang dipilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, tenaga administrasi, dan lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Langkah-langkah dalam mempersiapkan model inklusif pada sekolah-sekolah reguler adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, atau SMK, satu sekolah untuk setiap kabupaten. 2. Sosialisasi melalui rakor, semiluka, dan pelatihan. Yang ketiga, menginformasikan kepada masyarakat melalui penerimaan siswa baru. Yang keempat adalah memberi bantuan kepada sekolah uji coba berupa pembangunan kelas ataupun ruang khusus. Yang kelima, penugasan guru pembimbing khusus. Nah, setelah sebuah sekolah reguler ditetapkan layak sebagai sekolah inklusif, di mana siswanya terdiri dari anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, maka sekolah tersebut membutuhkan peranan tenaga kependidikan, khususnya guru yang merupakan faktor yang paling menentukan. Tidak saja guru kelas dan guru mata pelajaran yang dikondisikan untuk dapat memahami karakteristik dari keberagaman peserta didiknya, tetapi dalam upaya mengoptimalkan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sekolah tersebut tentunya membutuhkan pihak-pihak pendukung lain yang diperlukan bagi keberlangsungan program pendidikan inklusif di sekolah reguler tersebut. Pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan kebijakan inklusif ini, menurut Herianto Amuda tahun 2003 adalah yang pertama adalah guru kunjung. Guru kunjung merupakan guru yang ditugasi untuk memberikan bantuan dan kerjasama dengan guru-guru umum, di mana guru kunjung ini dapat menjadi konsultan bagi guru umum, orang tua, ataupun masyarakat. Sekolah luar biasa sebagai developing outreach capacity of special school, peran SLB menjadi base home bagi guru-guru yang akan bekerja sama dengan rekan-rekannya, guru yang berada di SD, SLTP, atau SLTA maupun di perguruan tinggi. Yang ketiga, dinas pendidikan dari level kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat. Lalu untuk guru kunjung, SLB, dan dinas pendidikan merupakan komponen yang penting di dalam suksesnya program inklusif ini. Mereka membantu sekolah-sekolah reguler untuk memfasilitasi keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah reguler. Kerjasama yang baik nantinya akan membangun sinergi yang bermakna bagi keberhasilan anak berkebutuhan khusus yang sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Hal ini juga menjadi evaluasi bersama bagi masing-masing pemegang peran. Sebab keberhasilan program inklusif tidak dapat berdiri sendiri. Harus terbangun kesadaran dari semua pihak bahwa program ini mampu menjadi solusi pendidikan.
Sebagai sebuah program yang telah dirancang dengan baik, tentunya berharap kebijakan dan pelaksanaan program inklusif bisa terus berjalan di kedepannya. Hal-hal yang ingin dikembangkan di masa depan dengan pendidikan inklusif adalah yang pertama, upaya memberikan peluang terhadap anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler. Yang kedua, menurunkan jumlah anak berkebutuhan khusus yang tersegresi dan terdiskriminasi dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan semua anak. Lalu yang keempat adalah lokasi pembelajaran yang sama dan dekat dengan lokasi di mana anak-anak berkebutuhan khusus tersebut tinggal. Yang kelima, pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan dan kebutuhan individu. Yang keenam, suasana belajar yang ramah, terbuka, dan menyenangkan bagi semua anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.